Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam bagi kita semua. Shalom. Ya, seperti doa saya kita memuji Tuhan, pertolongan untuk orang-orang yang sakit sudah disembuhkan. Ya, saya berkelakar kemarin karena Miss Lian tadi malam juga sakit. Ya, saya bilang kalau bisa saya jangan sampai ketiga kali ke rumah sakit yang sama, saya bilang ya. Karena saya udah 2 kali berkunjung ya kan. Ya, tapi kalaupun itu harus terjadi, ya saya akan datang juga. Ya, itu artinya adalah supaya kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Karena ada beberapa penyakit ini, pertama adalah penyebabnya adalah yang pertama adalah dosa. Ya kan jangan lupa itu ya. Ya. Yang kedua karena kelalaian kita ya. Jadi perlu kita juga untuk menjaga. Yang ketiga adalah untuk kemuliaan Tuhan supaya dinyatakan melalui kita. Kan ya kan? Supaya kita melihat Tuhan. Ya, nanti cari yang keempat kelimanya ya kan? Ya. Tapi kita bersyukur. Kita menikmati itu, ada perawat-perawat, ada bidan-bidan, ada orang-orang bekerja rumah sakit yang bisa kita membagi berkat ya di dalam kesulitan dalam kesehatan sehingga kita bisa cepat ditangani ya di rumah sakit. Kita bersyukur. Dan jangan lupa bersyukur untuk pemerintah kita. Ada gunanya ya. Jangan selalu kita ngomel-ngomel ya, menggerutu, tetapi kita juga perlu bersyukur. Buktinya ada tadi senatalis yang tanpa membayar pun sudah dibayarkan pemerintah, begitu ya. Ya ada beberapa saya kira kita seperti itu kan. Ya kita bersyukur untuk itu. Ya kita artinya kita sekarang secara kesehatan itu ya sudah ada jaminan. Seperti negara-negara di luar sana kan kesehatan itu adalah di cover oleh pemerintah ya. Dan kita bersyukur itu. Walaupun MBG menjadi pembicaraan tapi saya bersyukur ada MBG. Ya, karena anak-anak bisa makan ayam setiap hari, makan buah, makan sayur ya kan. Ya, ada guru-guru sekarang yang sudah terjamin. Ada guru-guru? Amin. Iya, bahkan saya mendengar mengevaluasi MBG di Holikid itu paling terbaik dibandingkan dengan misalnya kecamatan-kecamatan lain. Ya, ada Medan ini, ada Bu Belan juga yang di sana MBG-nya sangat-sangat prihatin. Tapi di MBG kita ini orang anak-anak, udah jam 11 kurang lalu MBG, mana MBG, artinya menanti-nantikan MBG itu gitu. Ya, jadi perhatikan benar bahwa mereka menikmati itu. Ada miss, ada mem di sini yang juga sudah menantikan MBG gitu ya. Ya, jadi saya maksudkan adalah supaya kita seimbang dalam hal itu untuk apa yang terjadi sekarang dengan pemerintah. Saya bukan pendukung Gerindra ya, bukan ya. Saya pendukung Yesus ya kan. Ya, bukan partai, tapi mari kita mensyukuri itu adalah bagian daripada peran masyarakat, peran jemaat di dalam mendukung pemerintah dan juga di dalam bersyukur mendoakan pemerintah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah masih tentang gereja. Bagaimana dimulai dengan program kita adalah dikuduskan untuk masuk di dalam program Tuhan. Kemudian adalah dipanggil ke gereja untuk dikuduskan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Dan hari ini kita akan belajar dari contoh gereja mula-mula yang didirikan oleh Tuhan. Coba kita membuka pemikiran kita bahwa jangan sesuatu yang sudah biasa kita anggap kita mengerti. Itu salah orang Indonesia. Dengan apa yang dibicarakan, dengan apa yang viral, misalnya kita mendengar informasi itu, kita merasa bahwa kita sudah mengerti dan tahu. Saya merasa juga bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah bergereja, menggereja, dan sudah terdaftar di gereja. Jangan kita pikir bahwa kita juga sudah memahami
tentang apa arti gereja, apa peran gereja, apa tugas jemaat di gereja, dan sebagainya tentang gereja. Satu contoh, saya sejak sebelum ke Medan pun, karena saya dulu ada di kota yang lain, ya, bukan di negara yang lain, ataupun di negara di benua yang lain, bukan. Tetapi saya sudah tahu cerita histori tentang Istana Maimun. Tahu nggak? Atau saudara sudah di Medan baru tahu ada Istana Maimun? Baru di Medan, ini terlambat informasi ini kan. Atau tentang Danau Toba, apakah kita baru tahu ada Danau Toba? Tidak, saya kira. Banyak hal yang kita tahu, dengar, tetapi kita ternyata belum melihat, belum memahami. Dan sudah di Medan pun, saya belum pernah ke Istana Maimun. Maksud saya dulu gitu. Tapi beberapa tahun terakhir, setelah ada tamu-tamu yang datang terus ke gereja, dan setiap tamu yang datang selalu ada dua hal yang selalu dicarinya. Pertama adalah kuliner, kan gitu ya. Yang kedua adalah wisata. Walaupun itu bercerita tentang pelayanan ke tempat ini, pasti sudah duluan mencari apa sih di Medan itu gitu. Dan hanya mengantar kadang-kadang sampai di depan, di gerbang Istana Maimun lalu pulang. Dan saya nggak bisa menceritakan apa itu Istana Maimun dengan ada di dalamnya, walaupun itu sudah saya ketahui. Tapi jangan menuduh saya, bapak ini masa nggak tahu Istana Maimun? Mana tahu juga, kita belum pernahnya masuk Istana Maimun kan? Cuma nggak ngaku kan, gitu aja. Saya ngaku kan gitu ya. Itu aja mungkin masalahnya. Ada sini belum pernah Istana Maimun? Apa? Bahasa rupa 2HP kan gitu. Sudah tahu gitu. Boleh AC-nya didinginkan? Danau Toba. Semua sudah ke Danau Toba ya? Sudah ya? Wah, luar biasa. Pak Edi sudah, mana tahu dari Jawa Timur belum pernah. Tapi ada satu pemuda di tempat kita, nggak usah dibilang namanya, tapi dia ada di sini, ya tahu juga ya jadinya ya. Waktu itu saya bawa ke Danau Toba, baru tahu bahwa itulah Danau Toba gitu. Padahal rumahnya, kampungnya dekat sekitar Danau Toba. Siapa tahu Chong Api? Tahu kan? Tahu, itu adalah juga tempat wisata orang di kota Medan. Itu sejarah bagaimana Tionghoa masuk ya ke Medan. Bagaimana perjuangannya. Sampai sebenarnya katanya ada terowongan dari Istana Chong Ape itu sampai ke lapangan Merdeka. Ya. Kita tahu cerita, tapi kita tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami. Saya bersyukur udah beberapa kali masuk, dan paling masuk terakhir adalah diundang oleh konjen Amerika, karena itu adalah heritage-nya ya, budaya ya, yang dijaga dan dibiayai oleh Amerika, tidak salah. Jadi dia buat acara kepada kami FKUB, diundang di Chong Ape di atas. Jadi siapa pernah masuk Chong Ape? Belum pernah juga. Pasti Jaswan sudah. Jadi di atas itu kan istana, itu kan adalah tempat dansa kan gitu ya. Ruangannya besar, dan itu adalah tempat perjamuan atau dansa raja-raja dulu. Kalau ada tamu, ada itu kan. Ya, dan tidak sembarang orang gitu. Dan kami diundang di situ. Ya, sama konjen. Waktu itu datang kedutaan besar Amerika, datang ke Sumatera Utara berbicara tentang kerukunan agama. Ya. Jadi diundang ke situ. Ya, itu jadi disulap jadi tempat perjamuan ya, tempat yang bagus sekali. Ya, dengan itu, dan kita masuk. Artinya apa? Ternyata sesuatu yang sudah kita dengar, yang sudah terkenal, belum tentu kita bisa menceritakan dengan jelas dan gamblang gitu.
apalagi menikmatinya. Menggereja dan gereja adalah sesuatu yang sudah biasa bagi kita yang dengar, bahkan kita sudah berada merasa di dalamnya gitu. Tetapi kita belum memahami makna secara alkitabiah. Ya mungkin pengertian tentang gereja, tentang secara umum bahwa gereja adalah tempat aku nanti mati, tempat aku diberkati, tempat aku ngundang orang-orang kalau kawin dan sebagainya. Tetapi apa gereja? Oleh karena itu mari kita hari ini terus ya sampai beberapa kali membahas tentang ini. Kisah Rasul 2 ayat 42, mari kita membaca. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 kita membaca bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja adalah karena Tuhan. Karena inisiatif Tuhan melahirkan gereja. Masih kurang ini. Karena inisiatif Tuhan melahirkan gereja. Dan kita boleh belajar dari semua kalau berbicara tentang gereja lokal yang ada merek ya, yang terdaftar di Depak, yang terdaftar di Kemenak di negara ini dengan aturan-aturan yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh gereja yang bisa dijadikan contoh memang di dalam dunia ini. Gereja-gereja yang bertumbuh. Semua orang ingin ikut mengikuti tentang seminar tentang pertumbuhan gereja. Tidak salah, kita memang harus menambahkan pengetahuan kita, menambahkan hikmat kita, menambahkan kebajikan kita. Memang itu adalah tugas kita. Kita belajar terus, saya belajar terus, Ibu Gembala belajar terus. Bahkan bukan hanya secara teori. Di dalam kuliah pun ada belajar tentang pertumbuhan gereja. Bahkan kita sampai ke luar negeri. Beberapa gereja yang sudah kita lihat, kita ikuti adalah gereja-gereja yang mengalami pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas itu. Oke. Tapi saya yakin bahwa ada gereja yang sudah didirikan oleh Tuhan di dalam Alkitab adalah gereja mula-mula. Di sanalah kita menjadi patokan dasar. Kalau yang lainnya itu adalah apa yang bisa kita terapkan, tapi kita bandingkan dengan gereja mula-mula, itulah yang kita lakukan. Sebagaimana gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 2 adalah hasil daripada khotbah Petrus. Dan bagaimana Petrus dengan gamblang, dengan tegas, dengan berani setelah melihat kebangkitan Yesus, bagaimana dia bercerita tentang inilah Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, yang sudah dijanjikan dulu, yang sudah hadir di dalam kekekalan dan sampai kekekalan, yang lebih tinggi daripada Daud, Musa dan sebagainya, Abraham sendiri, dia sudah ada. Tapi kamu rela menyalibkan dia. Dan kita tahu dalam Kisah Rasul 2, bagaimana orang-orang yang mendengar waktu itu tersentuh. Lalu berkata, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Mereka meresponi itu.
Bertobat dulu baru dibaptis. Jangan dibaptis dulu baru bertobat. Dan akhirnya setelah itu kita tahu bahwa apakah mereka setelah bertobat dan dibaptis, mereka diam saja. Lalu ada perhimpunan, ada persekutuan. Kisah Rasul 2 tadi yang dikatakan ayat 42. Mereka sekarang sudah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang yang sudah bertobat dan dibaptis, ada kelanjutannya. Kita masuk gereja adalah untuk melanjutkan apa yang sebagaimana Tuhan inginkan sebagai contoh jemaat daripada mula-mula itu. Kita harus terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau kita melihat dari ayat 42 saja, ada 4 pilar yang harus ada di dalam gereja. Yang pertama adalah pengajaran rasul-rasul harus kita teruskan, dan inilah yang menjadi fokus gereja. Walaupun kita sudah belajar kemana-mana, kalau Bapak Ibu lihat, tetap kita arahkan kepada gereja mula-mula bagaimana kita harus bertekun. Dan di situ adalah kata bertekun adalah sesuatu yang terus-menerus diperjuangkan. Bukan waktu mood dan tidak mood, bukan waktu ada tantangan, doa tidak dijawab lalu aku tidak mau bertekun di dalam pengajaran. Di dalam media-media yang sudah kita buka ada Komsel. Di situ juga adalah bagian bagaimana kita mau bertekun di dalam pengajaran. Ada pemuritan, ada 3 kali sehari broadcast, ada saat teduh bersama, ada hari Minggu. Saudara-saudara jemaat harus tahu itu, bahwa waktu itu setelah mereka bertobat dan dibaptiskan, lalu mereka tadi dikatakan ayat 42 masuk di dalam gereja, dan disinilah gereja pertama didirikan. Kata gereja ataupun apa itu gereja, Kisah Rasul 2. Setelah ada baptis, bertobat dan baptis, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Apa pengajaran rasul-rasul? Sebagaimana Petrus berkhotbah tentang Injil itu, tentang Yesus Kristus, tentang kematiannya dan kebangkitannya, dan 10 hari kemudian adalah hadirnya Roh Kudus, dan di situ gereja dibentuk. Maka mau tidak mau kalau kita sudah bergereja jemaat adalah ada kesediaan kita untuk bertekun. Mereka bertekun, kata bertekun, setia, konsisten, tidak sekali-sekali, perlu perjuangan untuk bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Apakah kita bertekun di dalam pengajaran atau sudah mulai kita bosan dengan pengajaran untuk bertekun di dalam Alkitab? Hari Rabu malam, hari Senin saya di WA oleh satu pendeta dan berkata, Pak Tarigan, bolehkah Bapak saya ajak ngopi? Sekarang lagi ngetren ngopi ya. Ngopi, dan kami mau berbincang-bincang tentang apa? Tentang gereja, tentang satu gereja, ada satu gereja gitu. Saya datang, ya, ngopinya di Dr. Mansur, mana tahu ada nanti sini yang mau kan gitu kan? Bapak ini diam-diam aja ngopi ya kan gitu kan? Saya kasih tahu tempatnya, ada kafe di atas sana. Di atas itu, di dekat samping rumah sakit USU. Saya terkejutnya apa? Saya pikir dengan yang WA itu saja saya ngopi. Ternyata mereka berkumpul, sudah berkumpul. Dan yang hadir siapa? 3 profesor. Ini benar-benar profesor. 1 ahli perjanjian lama di Sumatera Utara, yang baru 1 mendapatkan profesornya dari luar negeri. Dan anehnya 1 profesor adalah bekas dosen saya. Iya, waktu saya S1 gini-gini saya kan insinyur ini kan. Ya.
Dulu kan yang paling ngetren itu bukan kedokteran. Kalau yang paling ngetren dulu adalah kalau kita insinyur. Itu paling gagah. Jadi saya milih itu dulu ya. Mungkin ada kenal Profesor Dr. Tonel Barus. Ya. Dan saya bilang, dia gak kenal saya lagi karena sudah lama, bekas rektor kami juga. Pernah ketua rektor 1. Karena dia ahli kimia. Ada Profesor Ate Barus, ada Profesor Tonel Barus gitu kan. Bapak pasti tidak mengenal saya bilang. Siapa Pak Pendeta katanya? Udah 86 tahun. Saya bilang, Bapak adalah bekas rektor saya, bekas dosen saya. Dia sangat-sangat bangga, sangat-sangat hormat. Kalau mungkin saya pengusaha nggak gitu bangganya dia. Tapi karena saya jadi pendeta, itu menjadi kebanggaannya. Luar biasa. Bayangkan profesor yang sudah 86 tahun, sangat menghormati mahasiswanya. Dan sangat bangga. Sampai pulang kebanggaannya adalah, saya bilang saya mau jam doa jam 8. Harus makan dulu Pak Pendeta, harus makan. Belum manggil Bapak dia. Dan karena saya juga terus menolak, dia pergi ke pegawai KP-nya, bungkus sama bapak ini. Padahal saya juga mau berencana untuk membawa kepada istri, karena saya tahu, ya kan? Iya sudah dijawab Tuhan. Karena ibu-ibu kan biasanya gitu kan. Kalau bagus di rumah dibikin ibu-ibu, paling tidak pulang bawa martabak suaminya. Maka bagus bikin kepada suami-suami saudara. Martabak siap paling kecil kan gitu. Tapi kalau tidak jangan harap gitu kan. Dibawakanlah ini apa Ibu Gembala, makan sampai di rumah kan? Iya. Yang terbaik disitulah. Ada ayam ini dan ini ada ini. Harus, padahal saya bilang saya harus pulang. Dan pulangnya apa? Bukan hanya nasi kotak, tapi dipaksa juga untuk menerima amplop. Dipaksa, ini Pak Pendeta sampai bendaharanya, udah saya buang ke meja, dimasukkan lagi gitu. Ya, saya janganlah. Orang ini kan pertemuan yang ngopi-ngopi kan gitu kan. Masa ada amplop-amplop gitu? Saya tidak Pak Pendeta, artinya betapa dia berterima kasih. Saya belajar dari situ, apa pertemuan kami itu. Berkumpul ada dokter, ada anggota dewan Pak Angel, Sinaga. Siapa sih? Timbul, ada di situ. Dia majelis dia. Dan saya dihadapkan di meja gini, lalu seorang profesor dari pertanian membuka laptopnya, Bapak tolong dengar pemaparan kami. Ini meja bulat gini panjang saya. Pemaparan kami tentang gereja, di gerejanya itu. Semua dalam sejarahnya itu, sampai gambar-gambar gerejanya, apa visinya. Saya bilang saya sudah menangkap meaningnya. Sekarang permintaan apa? Ganti pendeta kami. Kan itu ujung-ujungnya kan. Ternyata profesor-profesor, 3 profesor dan dokter dan dewan tidak menjamin. Saya pikir di mana ini kesalahannya? Dengan alasan poin-poin si ini, begini sampai ada 10. Ya, tentang apa tuntutan mereka itu. Artinya apa Bapak Ibu? Karena pasti belum mengerti saya kira tentang apa itu gereja, apa itu tugas jemaat, apa tugas majelis, dan apa fungsi gereja, fungsi pendeta juga. Saya enggak menyalahkan. Karena ini adalah kita informal, saya katakan, kalian jangan menyalahkan. Entah kenapa saya berani walaupun profesor-profesor. Nampaknya hanya pendeta yang kalian ini. Saya katakan hari ini, sebelum pendeta diajukan untuk itu, boleh
Saya bawa undang-undang dasar, anggaran dasar. Karena saya bawa PGI kan, di bawah PGI itu. Sengaja saya bawa, saya udah ada feeling, ini apa ini? Saya ambil turun, saya ambil dari mobil, sudah saya copy. Saya bilang, baca ini. Ternyata saya lihat dari semua yang kalian bicarakan, tidak pernah kalian baca aturan-peraturan tentang gereja. Gereja itulah gereja di USU ya. Sebelum pendeta kalian ajukan, majelis-majelis ini harus diganti. Karena kalian juga, kalau ini kalian teruskan, ini ilegal. Tidak sesuai dengan hukum. Karena kalian juga majelis, sudah sebenarnya secara hukum harus diganti. Terkejut mereka. Jadi gimana Pak, ini kami, ya majelis dulu. Majelis-majelisnya itulah profesor-profesor itu. Jangan bicara tentang apa. Tuntutannya pun aneh. Tuntutan yang pertama adalah pendeta kami khotbahnya terlalu lama. Saya baca poinnya itu. Baru poin-poin selanjutnya. Pendeta kami tidak sesuai dengan visi lagi. Sebagaimana yang dijelaskannya tadi, visi gereja itu apa di sana. Oke, saya terima. Memang kita harus kembali kepada visi. Tapi maksud saya belum memahami dan tidak menjamin adalah tentang siapa jemaat kita ternyata belum mengerti. Maka hari ini Bapak Ibu kita mau, walaupun kita bukan profesor-profesor adalah tetapi karena kita adalah jemaat yang semua ada di dalam kita, ada yang S1, S2, S3, STLR, kan gitu ya. Itu enggak jadi masalah, tetapi kita semua kembali kepada Alkitab yang dikatakan bahwa kita harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu harus dukung gereja pendeta yang membawa kita supaya kita bertekun. Karena itulah salah satu pilar gereja mula-mula. Apakah mereka tidak sibuk? Apakah mereka tidak punya kegiatan? Ya. Belajar daripada jemaat Efesus, Filipi, nanti kita bisa belajar minggu depan. Apakah mereka tidak punya kegiatan dan waktu yang sibuk? Apakah mereka tidak orang bisnis? Ya, tetapi nyata sekali kalau ini tidak ada, kita hanya sekedar rutinitas. Kita harus bertekun kepada pengajaran rasul-rasul tentang Yesus Kristus. Bagaimana saat ini bahwa kita, kalau pengajaran yang benar itu adalah Alkitabiah, sistematis, berkelanjutan, kan itu kan? Tidak comot sana, tidak comot sini. Bukan berdasarkan viral lalu kita khotbahkan dan itu menyenangkan hati orang. Pada Januari lalu saya diundang mewakili PGI Natal. Pasti sekarang udah biasa nampaknya Januari Natal ya. Udah banyak sekarang. Bagus juga saya kira. Dan waktu di situ khotbah tentang khotbah Natal secara nasional. Apa itu khotbah? Keluarga. Allah hadir menyelamatkan keluarga, ya kan? Itu di Plaza apa sana yang baru itu, apa itu? Hah? Podomoro. Nah, sekali lagi siapa sudah masuk Podomoro? Udah ya? Wah, keren kalau udah masuk itu. Saya tertegun gitu, bukan tertegun karena khotbahnya ya. Tapi kenapa temanya Allah menyelamatkan keluarga dan di situ sudah jelas Matius. Tetapi yang lain dicakapkan semua. Tentang yang lain tidak pernah pun menyentuh daripada ayat itu apa latar belakangnya saya, karena saya sudah khotbahkan itu dan sudah menyelidiki itu. Tapi dia adalah orang yang terkenal katanya. Bahkan di gereja di sana gitu. Saya tertegun gitu. Kenapa? Kenapa? Kok sana 4 hal itu lalu dia bersama. Padahal sudah jelas di situ adalah tentang krisis, tentang Yusuf dan Maria gitu. Sudah jelas itulah, maka saya bilang tadi adalah pengajaran yang Alkitabiah sesuai dengan teks dan konteks.
kita keluarkan. Adakah pernah kita khotbah di sini? Ayatnya ke sana kemari, itu hanya pendukung, tapi di sini kita bahas, kita keluarkan. Dan kita usahakan sistematis dan berkelanjutan. Hingga ada pendeta yang menyarankan apa sekarang? Kalau kamu mau gereja supaya banyak jemaatnya, gampang. Apa caranya? Ceritalah kamu, berkhotbahlah kamu tentang dongeng-dongeng. Karena memang Timotius apa katakan? Pada zaman akhir banyak orang yang suka dengan dongeng-dongeng. Ini sangat-sangat iya ya. Kau mau sesuai dengan pasar? Sekarang kita bercerita tentang pasar kan, marketing. Maka kamu harus menyesuaikan pasar. Pasar sekarang sedang membutuhkan dongeng. Yang kedua adalah sekedar motivasi-motivasi. Menjadi motivator saja. Iya ya, ngeri juga ya. Memang ya kan. Kalau mau kita mau banyak, khotbahkan tentang dongeng, artinya bukan firman Tuhan, itu hanya membacanya tapi bukan membahasnya, itu maksudnya. Kamu khotbah tentang dongeng-dongeng, pasti banyak orang. Karena apa? Saksi Jehovah paling banyak sekarang jemaatnya bertumbuh terus. Kan iya kan, saksi Jehovah terus. Apakah benar? Tidak. Jadi belum tentu yang besar itu belum tentu benar. Tapi ini juga jangan menghibur hati kita yang kecil ini. Biarlah kami kecil. Jangan gitu. Tetapi hari ini mari kita bertekun kembali kita kepada firman Tuhan. Supaya ini kita teruskan di sini. Ini adalah pilar yang pertama. Bahwa kita harus bertekun sebagaimana mereka waktu itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun setia, konsisten. Tidak sekali-sekali. Tidak pada bulan Desember saja. Habis tahun baru. Waktu tahun baru lemah semua. Sehingga sama dengan anak-anak SMA. Kami harus berjuang lagi. Kalau sudah pulang kampung, pulangnya harus lagi gas lagi. Gas lagi. Gimana supaya ketaatan. Mungkin begitu ya. Adalah yang sudah, karena di sana tidak terbiasa baca firman, kembali lagi. Saya kira kita bukan seperti anak SMA lagi, tapi harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, pilar kedua, masih di dalam ayat 42, apa yang dikatakan? Apa? Ada yang melihatnya? Pilar yang kedua adalah koinonia atau persekutuan. Saudara harus menikmati pengajaran di dalam gereja. Saudara harus menikmati koinonia, persekutuan di dalam gereja. Ini menjadi tantangan, menjadi tugas kita bersama. Kalau kita tidak kuat lagi dalam pengajaran, Bapak Ibu mengingatkan saya, mengingatkan gembala, mengingatkan majelis. Kalau Bapak Ibu tidak menikmati koinonia, ataupun jangan hanya menikmati, tetapi kita juga ambil bagian di dalam koinonia, persekutuan. Persekutuan bukan hanya menyembah bersama. Persekutuan bukan hanya hadir bersama dan pulang bersama. Persekutuan adalah hidup bersama. Dan diwujudkan dalam berbagai hal yang konkret di dalam kehidupan kita. Apakah kita menikmati persekutuan yang bukan hanya hadir jam 9 pulang jam 11? Tetapi ada dalam hati kita kebersamaan di dalam banyak hal di dalam hidup ini. Persekutuan bukan karena kita ngopi-ngopi bareng sudah. Persekutuan karena dasar tadi harus ada di dalam persekutuan juga ada firman Tuhan yang kita bicarakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, koinonia adalah bagian atau yang tidak bisa digantikan dengan hadir dan pulang. Ada kepedulian yang nyata di dalam hidup kita. Satu contoh, banyak dalam minggu ini, 2 minggu ini teman-teman kita sakit. Ini contoh. Apakah
koinonia kita muncul di dalam hati kita sebagai jemaat? Coba dulu Bapak Ibu. Sudahkah saudara melakukan koinonia? Bukan hanya tugas diakonia, tetapi jemaat itu menjadi sudah bagian hidup, bahwa kami adalah hidup bersama, berbagi bersama, sepenanggungan bersama. Inilah koinonia, bukan hanya jam 9. Kita hadir minggu, tetapi hari-hari kita menanggung beban yang sama. Adakah itu hati kita? Hati kita yang terus rindu untuk bersekutu, untuk bersama. Saya tidak menyalahkan, ataupun hari ini bukan tugas saya, tetapi karena ini firman Tuhan berbicara. Saya bukan mengambil satu nats lalu untuk saudara, menembak saudara, bukan. Karena memang kita belajar tentang gereja. Itulah artinya khotbah yang ekspositori. Tidak ada rencana-rencana bahwa ini untuk si anu, tapi kita belajar tentang gereja. Dan kalau kita sama-sama ditegur, dikuatkan hari ini tentang koinonia kita. Dalam hal apa kita berkoinonia? Paling 2 hal, dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Apa suka yang terjadi secara praktis di gereja kita dalam satu komunitas ini? Apa? Pernikahan, ada ulang tahun, ada naik jabatan, ada ini, melahirkan anak. Itu adalah bagian daripada koinonia persekutuan kita yang harus kita sama-sama. Dalam apa? Dalam duka. Kalau kata kategorikan bahwa sakit adalah bagian daripada pergumulan, adakah kita terbeban? Adakah kita ambil bagian? Ataukah ini kita merasa bahwa ini tugas my angel? Atau tugas gembala? Sebenarnya tugas gembala itu taunya kami. Hanya 2-nya. Firman dan doa. Itu sebenarnya tugas gembala. Baca di Kisah Rasul itu. Tapi kami harus berusaha untuk ada di mana-mana dan ambil bagian di mana-mana. Kalau Bapak Ibu mengurangi itu, kami bisa fokus di dalam doa dan firman. Dalam hal apa lagi? Saya senang 2 kali bisa mengirim bantuan ke daerah bencana, walaupun itu dari PGI. Selalu saya ke dalam kata-kata saya katakan, apalah arti beras-beras dan ini yang kami bawa. Terakhir kami bawa gas, kami bawa beko, karena itu yang dibutuhkan di sana. Dan kemarin mereka bilang, Pak, kami butuh cangkul. Karena apa? Alat berat tidak bisa masuk ke rumah-rumah mereka di belakang. Tanah-tanah mereka yang sudah itu nggak mungkin alat berat untuk itu. Mereka butuh beko, mereka butuh cangkul. Dan saya katakan, apa arti ini kami bawa? Tetapi adalah bagaimana kami merasa hadir di sini. Adalah kami merasakan kehadiran kami adalah bentuk dukungan yang nyata. Kadang kami tidak bisa menghadiri semua pesta, acara-acara adat di keluarga saya dan di keluarga ibu. Tapi tandanya kehadiran kita apa? Paling tidak kita mengirimkan amplop kita, kan itu kan? Ini sudah tidak ada hadir amplop, orangnya pun tidak hadir. Mau bersaksi juga, ini orang Kristen. No semua. Saudara saja pun pasti ingin bukti nyata daripada cinta dan kasih itu harus ada, kan gitu. Oke, doa pun enggak. Saya menantang kita, siapa yang mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit? Ya, aku angkat tangan, saya yakin Nur
Nur Prida dan Nur itu adalah cahaya-cahaya. Karena inilah bagiannya kita bercerita tentang koinonia, tentang persekutuan yang bukan hanya makan di sana, tetapi setelah 1 minggu kita nggak peduli dengan orang lain. Anak-anak kita berapa yang sakit? Ini sedang ada sakit lagi. Apa kepedulian kita semua itu dengan koinonia kita, dengan satu tubuh Kristus? Mari Bapak Ibu, itu adalah pilar yang pertama tadi apa? Tiang pertama. Sekarang adalah tiang yang kedua adalah persekutuan itu. Amin. Yang ketiga masih ayat 42. Apa itu di situ? Memecahkan roti. Memecahkan roti. Ini juga adalah bagian bagaimana simbol tentang sakramen atau perjamuan kudus. Artinya adalah apa? Kita dibawa dalam semua hidup kita bergereja adalah untuk mengingat. Itu kan gunanya perjamuan kudus kan? Lambang ataupun mengingat bagaimana pengorbanan Yesus sehingga kita bertobat dan berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Ataupun dalam arti yang sederhana bahwa di situ adalah memecahkan roti. Ya, berkumpul untuk memecahkan roti itu juga adalah bagian daripada koinonia persekutuan kita. Untuk bersama-sama kita mengingatkan. Apa gunanya kita makan bersama? Sebenarnya itu adalah mengingatkan bahwa kita adalah satu keluarga yang akan menikmati perjamuan dengan Tuhan. Di sorga nanti kita akan ada perjamuan yang besar. Dan itu mengingatkan kita bukan hanya nostalgia atau mengingat, tetapi Tuhan sudah mati dan berkorban untukku. Dan ini adalah yang harus sering kita lakukan. Saya belajar dari sini, ternyata sakramen-sakramen itu adalah perlu bukan hanya sekali. Selama ini kita lakukan hanya sekali setahun. Baik itu dalam perjamuan kudus tadi. Tetapi ini rupanya mereka sering lakukan. Karena untuk mengingat mengulang tentang Kristus yang sudah mati itu. Sehingga menghasilkan komitmen mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Memang gereja kita itu 1 bulan atau 2 bulan sekali itu mengadakan sakramen ini. Yang keempat, pilar keempat apa? Doa. Dilakukan dengan apa? Bertekun. Ingat tadi semua tadi adalah mereka bertekun. Tentang doa Bapak Ibu, ini adalah bagian pilar yang keempat yang harus ada di gereja. Gereja tanpa doa adalah sekedar menjalankan program dan tidak punya kuasa. Dengan doa kita tahu bahwa kita bergantung pada Tuhan. Bukan karena diri kita, bukan karena kekuatan kita. Sudah berulang-ulang bercerita, berkhotbah tentang doa. Tapi bagaimana gerakan kita menyambut tentang doa? Padahal ini adalah bagian pilar yang keempat yang harus kita tumbuhkan dan kita harus tekun. Sekali lagi, saya tidak menyinggung Bapak Ibu. Tapi kalau karena Roh Kudus tersinggung, saya juga nggak berani katakan itu, bahwa saya katakan tidak apa-apa. Karena ini memang waktu ini tentang bercerita tentang gereja dan tentang doa. Berapa kali Bapak Ibu sudah menuliskan di dalam retreat program, salah satu bagiannya adalah apa? Pelayanan yang diambil apa? Lupa ya? Doa kan ya? PI, BPK, peribadahan, misi dan sebagainya. Tetapi serius, apakah Bapak Ibu menuliskan itu? Itu adalah janji saudara dengan Tuhan. Saya nggak mau komplain tentang hal itu, nggak mau. Hari Rabu itu saya berdoa dengan ibu karena tidak ada yang datang berdoa. Kami berdua.
Karena kami sudah bertekad, saya nggak pernah terganggu dengan jemaat. Karena ini hubungan saya dengan Tuhan. Dan begitu kusuknya dan begitu indahnya ternyata kami dua berdoa. Sudah kita geri melihat pengaruh daripada doa. Kan sudah kita nikmati semua kan. Karena kami sudah merasakan itu, mungkin Bapak Ibu nggak rasakan itu. Apa pengaruh daripada doa itu? Bagaimana persekutuan doa kita? Khotbah tentang doa, sudah kita tahu pengertian tentang doa. Apakah itu ada mengubahkan transformasi di dalam diri kita tentang doa? Padahal ini adalah bagian daripada pilar yang harus ada di dalam gereja. Dan saudara masuk di dalam gereja dengan 4 ini harus dilakukan. Bagaimana kalau tiang 4 satu roboh? Ini ahli sipil. Ini ada berapa tiang? Kalau satu pasti pengaruh. Pasti berpengaruh. Mari Bapak Ibu, saudara menyatakan kita semua sudah ada dalam komunitas ini. Bahwa 4 hal ini kita harus kembali, kalau tidak, ini hanya sekedar rutinitas dan tanpa kuasa. Sudah ada orang-orang yang berkomitmen dalam doa dan itu menuliskannya, dan saudara tidak dipaksa untuk memilih ini A, B, C, D. Saudara sendiri yang menentukan itu untuk memilih itu. Dan itu adalah kembali kita belajar janjiku kepada Tuhan, bukan kepada gembala, bukan kepada pendeta. Ada tidak berdoa, kami akan terus berdoa. Karena itu adalah 4 pilar yang harus ada di dalam gereja. Mari bilang kanan kirinya 4 hal tadi. Coba bilang, ulangi lagi. Kawan, Bapak, Ibu, 4 hal ini harus ada di gereja kita. Ayo kita bertobat yuk. Mana 4 ini yang belum? Baik, hanya 2 ayat lagi, ya. Hati kita pasti senang selalu kalau sudah mendekati daripada akhir daripada khotbah. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ketakutan yang kudus, bukan ketakutan melihat hantu, tetapi adalah ketakutan melihat Tuhan, melihat kekudusan Tuhan, itu maksudnya. Kita menjadi jemaat yang orang-orang yang takut akan Tuhan dengan kekudusannya, hormat kepada Tuhan. Kalau ada kata takut di dalam Mazmur dan lainnya, itu adalah membawa kita, memang semakin kita bergereja, adalah kita semakin takut akan Allah. Rasa takut itu terus ada di dalam kita. Kemudian adalah apa dikatakan di situ, ada mujizat dan tanda. Ini adalah bagian untuk memperkuat, ya, memvalidasi di dalam pembicaraan kita, di dalam khotbah kita. Memang perlu ada mujizat. Kita nggak alergi dengan mujizat-mujizat, tetapi itu adalah sarana kita untuk menguatkan apa yang kita bicarakan. Ingat bahwa Kisah Rasul 2, ketika Petrus berkhotbah dalam berdirinya gereja, tidak ada mujizat sebenarnya. Tidak ada, jadi jangan pikir harus ada mujizat. Tetapi di sini perlu ada mujizat supaya konsep kita tentang mujizat adalah memperkuat, dan ini adalah hanya sarana orang bisa datang kepada Tuhan, orang mencari Tuhan. Bukan tujuannya adalah mujizat. Bukankah itu sudah kita nikmati di gereja ini? Kalau kita bercerita tentang mujizat-mujizat dan orang bersaksi tentang mujizat-mujizat, coba kita bandingkan
Karena kalau kita suka membandingkan, tapi kami sudah bersaksi. Kalau cerita tentang mujizat ini luar biasa apa yang terjadi di gereja kita. Benar. Sudah luar biasa dan orang bilang, masa bisa seperti itu? Tapi kita bukan tujuan kita untuk mujizat itu, bukan itu sebenarnya. Tapi itu hanya memperkuat dan kita menguatkan diri kita bahwa Allah hadir ternyata di tengah-tengah kita. Mujizat apa? Kesembuhan. Karena mujizat yang paling besar adalah ketika kita dosa kita diampuni, itu mujizat yang dari neraka ke surga, itu adalah mujizat paling besar. Saya kira kalau bercerita dalam mujizat, apa enggak mujizat? Saya hari Rabu itu bertemu dengan profesor, dikasih makan, dikasih amplop. Kalau mau bercerita tentang mujizat dan itu kita kategorikan mujizat lah. Siapa saya? Kan mujizat itu. Tapi saya waktu itu berpikir bahwa amplop ini adalah pasti ada untuk seseorang yang membutuhkannya. Dan saya bisa bersaksi, apa yang di dalam isi amplop itu saya kasih kepada yang lain. Itu cara Tuhan saja untuk memperkuat, memvalidasi kita. Gak apa-apa, supaya kita semakin kuat. Karena ada mukjizat dan tanda. Memang bagian dalam hidup kita sebagai mengikut Tuhan, memang ada yang normal, mungkin 70 normal. Tetapi kita juga mengalami 30% dalam hidup kita. Ada yang supranatural kan? Ada yang mujizat kan? Dan gak boleh kita paksakan bahwa ini harus mujizat yang lebih besar daripada yang normal. Dan kita mengalami itu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya ini terakhir, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ayat 44, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah apa? Kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka apa? Menjual harta milik. Apakah ini hanya sekedar historis? Yang gak mungkin terulang lagi pada gereja masa kini. Ini hanya sejarah kisah Rasul 2. Apakah kita beranggapan seperti itu? Tidak adakah di antara kita lagi yang misalnya menjual harta kita untuk apa? Harta miliknya lalu apa? Membagi-bagikannya kepada sesama. Saya kira kita perenungan kita adalah ini masih berlaku sampai hari ini. Dan itu kita mulai dengan hal-hal yang kecil saya kira. Jangan harapkan kita menjual harta dan membagikannya. Tetapi kalau tidak dimulai dengan hal-hal yang kecil tadi, bagaimana kita pernah mengalami seperti yang saya katakan tadi. Mujizat yang dapat amplop. Besoknya saya pergi dan ibu, saya kasih. Hal-hal yang kecil dulu Bapak Ibu, jangan cerita tentang menjual harta. Adakah kita peduli dengan sesama? Kita sangat miris mendengar anak usia 10 tahun kelas 4 SD dan mati bunuh diri. Dan itu adalah di kantong Kristen di NTT kan, dengan menulis surat. Dia tidak bisa bayar beli buku dan pensil. Gak menjerit Bapak itu, Bapak Ibu dengar itu, saya menangis saya dalam hati. Sini ada anak NTT Tuhan. Saya bersyukur gereja ini sudah memberkati. Ada berapa di sini anak NTT? Sekitar 15. Makan, minum dan sebagainya. Tapi ternyata ada orang yang seperti itu. Jangan ada di jemaat kita yang sampai terjadi seperti itu. Ada pengajaran, ada koinonia, ada mujizat. Tetapi ada orang yang miskin dan tidak makan. Dan kita selalu membuka itu
dalam setiap program kegiatan kita, retreat dan sebagainya, ada note di bawahnya selalu apa? Bagi orang-orang yang bermasalah dengan keuangan apa? Silakan menghubungi ini. Jangan sempat ada di antara kita seperti itu dan kita tidak peduli dengan itu. Itu kita mulai dengan hal-hal kecil untuk bisa membagikan. Apa rupanya tujuan kita bekerja 1 Tesalonika? Kalau Bapak Ibu tahu tujuannya apa? Hah? Untuk yang kedua adalah supaya aku bisa membagi-bagikannya. Jangan hanya tahu matematika tambah-tambah terus. Adanya matematika bagi-bagi, kan ada kurang-kurang. Tujuan yang pertama adalah dengan pekerjaan itu saudara jangan berdosa. Kemudian adalah itulah cara Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tapi jangan lupa yang kedua, supaya kita apa? Membagi-bagikannya. Bapak Ibu, mari kita bertumbuh di dalam kekudusan. Ini adalah bagian dalam kekudusan kita di dalam bergereja dalam tahun ini. Tuhan sudah siap menyeberangkan kita melewati Sungai Yordan itu. Tapi kuduskanlah dirimu, salah satu adalah kekudusan di dalam beberapa hal di dalam gereja yang harus ada. Membagi-bagikan. Membagi-bagikan. Dan ini butuh pengorbanan memang. Karena ini contoh. Saya nggak tahu contoh orang lain. Tapi saya bilang pernah saya punya pengalaman di mahasiswa. Menabung. Bukan untuk saya. Kadang mengirit makan. Beberapa tahun, karena apa? Karena ada orang yang rindu sekali sekolah teologi. Dan dia sharing kepada saya mahasiswa, apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya digerakkan oleh Tuhan. Saya menabung beberapa tahun. Kadang makan Indomie itu biasa. Dan pada akhirnya, pada masanya, ini bukan kuliah di Medan, tapi kuliah di Jakarta. Dia tanya saya terakhir, bagaimana Hen? Berapa yang kamu bisa kumpulkan untuk saya? Saya bawa itu dan saya nyatakan ini. Kalau gitu saya jadi, bisa saya pergi. Belum jual harta loh, belum. Hanya nggak mempuasa sedikit-sedikit gitu. Pernah nggak kita berkorban untuk itu gitu? Dan yang lain-lain juga. Sekarang ada beberapa yang kuliah. Dan bukan untuk di gereja, bukan gereja yang menyekolahkan. Gak perlu kami bilang itu. Tapi itu adalah bagian daripada harus ada di dalam gereja untuk membagi-bagi. Berbagi-bagi, untuk saling membagi. Dan kita gak pernah jadi miskin kita kalau berbagi. Dan kita gak pernah jadi semakin kenyang kali kalau kita tidak berbagi. Enggak kan? Hingga kita menjadi sakit kalau kita berbagi, enggak. Buktinya saya sehat. Walaupun makan Indomie dulu itu terus hampir. Karena bagaimana supaya bisa. Salah satu adalah arti daripada bertobat itu kan ada buah di dalam diri kita gitu. Inilah firman Tuhan yang akan kita lanjutkan minggu depan. Tapi masih mau enggak? Kita udah pusing kita dengarnya ini kan. Masih mau ya? Sama seperti RSS di dalam tim doa. Tahu apa RSS? Renungan sangat singkat kan, saya buat itu kan. Dan ada di terakhirnya bersambung gitu kan. Ya, saya juga mau niru-niru sinetron ya kan. Supaya apa ini sambungannya? Ini juga adalah bagian daripada bersambung. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.